Selamat siang teman-teman. Hari ini Rajo Rasul Weekend tidak produksi ya, tapi akan mengajak teman-teman untuk berhemat dari teknik. Jadi walaupun tidak produksi hari ini, tapi saya tetap berbagi untuk teman-teman karena saya tahu sekarang semua mahal ya, serba mahal. Jadi kalau teman-teman ingin berhemat, pernah lakukan berhemat mencari bahan yang lebih kualitasnya rendah ya. Kemudian mengurangi bumbu formula. Satu lagi mengurangi ukuran, perkecil ukuran. Jadi tak etis ya, tidak bagus untuk menjaga reputasi bisnis kita. Jadi saya akan mengajarkan tentang penghematan dari segi teknik pengolahan. Jadi yuk maksimalkan pendapatan dari segi teknik pengolahan. Jadi saya akan memberikan lengkap ya, termasuk cara menghemat minyak ya saat menggoreng ya, triknya. Jadi dua-dua saya kasih hari ini gratis. Jadi walaupun saya tidak produksi hari ini ya, tapi saya akan mencoba berbagi karena saya tahu memang sulit ya sekarang ya, serba mahal ya. Oke, teman-teman, pertama saya akan mengedukasi di pemilihan tempat ya, baskom ya, baskom atau ember untuk penimbunan. Jadi pilihlah baskom ini leluasa teman-teman di saat penimbunan ya, besar seperti ini. Jadi besar ya. Jadi jangan walaupun kecil kita kecil kita produksi seperti 2 potong, 3 potong, 5 potong atau 10 potong, tapi juga ini kecil. Enggak kayak gitu ya. Sebab semua akan dihitung ya. Sebab kita akan mengaduk ya. Jadi tepung sifatnya ringan. Jadi kalau dia ringan, dia mudah saja untuk menyebar atau menebar ke segala penjuru. Jadi kalau sempat ini kecil ya, ya logika gunakan, pasti sudah akan meluber keluar ya. Jadi kalau penimpungan kalau sudah meluber ya seperti ini keluar ya, jadi ini sudah tidak bisa lagi diambil ya, karena tidak keluar dari baskom khusus kita untuk penimpungan. Jadi setiap yang keluar ini adalah akan dihitung sebagai biaya produksi. Jadi logika kita harus jalan, main, sebab kalau semakin banyak ini di luar maka akan uang sebenarnya itu uang ya. Sebab kita beli tepung pakai uang. Jadi teman-teman, bagusnya apabila yang besar, cari yang besar walaupun kita mengolah ayam itu 1 ekor ya. Tapi saya punya sudah besar, tapi kalau saya sudah praktekkan ya masih ada juga yang keluar. Jadi insyaallah saya akan mencari yang lebih besar ini nantinya apabila saya jalan produksi lagi. Oke. Jadi untuk pemilihan tempat ya, baskom untuk penimpungan usahakan besar agar lebih leluasa teman-teman saat penimpungan. Jadi bukan itu saja manfaatnya besar ini. Nanti kalau ini besar, apabila teman-teman melakukan penimpungan ya, dia akan bisa mencegah agar tidak bantat ya. Oke. Kita masuk ke poin 2, bukan sekedar penghemat tepung saja, dia bukan saja untuk menekan biaya produksi saja, tapi juga untuk kualitas produk yang kita hasilkan. Apabila kita menempung sempit ya, maka ruang untuk setiap potongan fried chicken itu untuk membentuk crispy yang keriting kecil. Apabila kecil, maka dia akan saling beradu ya, saling menekan antara satu sama lain. Jadi inilah salah satu penyebab teman-teman gagal membuat fried chicken yang crispy, kemudian yang keriting kribo, karena menepung di tempat yang sempit.
Jadi ruang untuk setiap produk itu bergerak kecil, tapi ruangan yang berpotensi malah antara satu dengan yang lain saling menekan. Jadi kalau sudah saling menekan, maka akan terjadi penggumpalan jadi bantat. Jadi itu adalah salah satu penyebab bantat, menepung di area sempit. Kemudian masuk ke poin 3, sedikit tepung, pelit sama tepung, juga itu penyebab produk bantat. Jadi penepungan ini untuk menghematnya, logikanya terbalik. Jadi semua fried chicken, membuat chicken ini banyak menggunakan logika. Jadi teman-teman jangan sedikit menggunakan tepung, karena kalau sedikit juga akan boros ya. Tapi ini telah saya bahas di sebelumnya, postingan akan lihat ke belakang. Kemudian saya akan tambah plusnya minyak saya tidak membuat sekarang. Jadi saya kasih edukasi tentang menjaga minyak. Kita tepikan ini dulu minyak ini. Tapi saya bukan minyak ini ya, tapi saya berandai sih ya. Oke, nah ini yang penting. Ini minyak lagi mahal sekarang. Jadi teman-teman, saat penggorengan kuali pun harus pilih yang besar ya. Kenapa harus pilih yang besar? Karena saat penggorengan ini minyak rawan untuk akan ini melimpah keluar saat kita menggoreng dengan api yang sudah cukup panas ya. Sebab 5 produk apabila batas volume minyak kita di sini ya, apabila masuk produk dia akan naik, volumenya akan naik sini. Dia akan panas. Kalau panas sifatnya dia akan ini menggelembung ke atas ya. Kalau menggelembung ke atas, kalau meluber ke bawah, minyak tumpah, bagaimana? Jadi setiap tetes minyak yang tumpah ke lantai akan dihitung sebagai biaya produksi. Jadi itu teman-teman untuk sementara saya bagikan untuk hari ini ya, cara berhemat tanpa mengambil risiko, mencari bahan-bahan yang kualitas rendah, kemudian mengurangi resep, kemudian terakhir memperkecil ukuran. Jadi itu tidak bagus untuk usaha kita. Daripada melakukan hal-hal seperti itu, lebih baik kita mengandalkan teknik untuk menekan biaya produksi. Kemudian saran saya satu lagi, jika sudah ditekan biaya produksi seperti itu, tidak juga bisa mendapatkan keuntungan di dalam berusaha, saya sarankan teman-teman harus berani mengambil langkah sikap agar tetap dapur produksi menyala. Sesuaikan harga. Jadi orang akan mengerti apabila kita menyesuaikan harga daripada kita mengurangi bumbu, kemudian daripada kita melakukan memperkecil ukuran. Jadi semua orang sudah tahu bahan-bahan sudah naik, jadi jangan khawatir tidak laku. Oke, itu saran dari saya, dari Raja Raso Fried Chicken. Semoga semua teman-teman sukses di dalam berdagang. Silahkan lakukan teknik-teknik yang saya sarankan. Insya Allah walaupun saya tidak produksi hari ini, namun niat untuk berbagi, tetap saya akan berbagi semaksimal mungkin yang mampu saya berikan. Saya pengen teman-teman semua sukses dalam berbisnis. Jadi walaupun ini kita nanti sama-sama akan berjualan fried chicken ya, tapi saya tidak pernah takut apabila ada teman yang lebih sukses daripada saya, ada yang teman setelah belajar di akun saya, di beranda saya, FB saya, makin sukses. Saya tidak pernah takut ya.
karena saya sudah yakin rezeki sudah ada yang mengatur, sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Oke. Semangat yang berjualan, yang masih diberi kesempatan untuk berjualan. Tapi saya sekarang belum lagi ada kesempatan untuk terjun produksi lagi karena masih ada yang perlu saya persiapan ya. Nanti apabila telah siap untuk terjun lagi, insya Allah nanti kita berbagi strategi yang lain di dalam pengolahan fried chicken. Yang penting kita sama-sama orang Indonesia, ayo maju bersama. Oke. Teman dalam berdagang bukan lawan di dalam bisnis, tapi adalah teman untuk bertukar pikiran bagaimana kita maju untuk ke depan. Oke. Bagaimana kita menjadi pemain penting di dalam negeri kita sendiri. Oke, itu pesan saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Wabarakatuh. Oke, mantap.